Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, pembelajaran kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita agama Islam dan budi pekerti di kelas 4B ya. Materi kita adalah iman kepada malaikat Allah ya, pelajaran 7. Jadi, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan malaikat Allah? Ya, jadi malaikat Allah itu banyak sekali pengertiannya. Ya, di antaranya dengan kita beriman kepada malaikat Allah, kita yakin bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat atau gaib ya. Jadi dia ada. Nanti kita akan bahas siapa saja apa saja nama-namanya. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Jadi sama seperti manusia juga merupakan ciptaan Allah, malaikat juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada Allah, kemudian tidak mati, kemudian diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Jadi beberapa malaikat ini memiliki tugas-tugas tertentu ya. Nah, berikut ada beberapa nama malaikat-malaikat Allah dan tugasnya ya. Jadi yang perlu kita ketahui sebenarnya banyak sekali, namun yang perlu kita ketahui hanya 10 saja ya. Yang pertama malaikat Jibril. Ya, tugasnya apa? Menyampaikan wahyu Allah berupa kitab suci. Kalau umat Islam apa? Masih ingat? Ya, kitab sucinya Al-Qur'an. Dan begitu juga dengan umat yang lain yang telah diberikan oleh Allah kita. Yang berikutnya adalah Mikail. Itu menyampaikan rezeki kepada manusia. Yang berikutnya lagi malaikat Raqib. Nah, malaikat ini bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Biasanya ada pada sebelah kanan manusia tangannya ya, sebelah kanan yang mencatat itu. Kemudian malaikat Atid ya, mencatat mengawasi perbuatan buruk kita. Biasanya ada di sebelah tangan kiri kita itu. Jadi Raqib dan Atid itu selalu berada di mana saja kita berada ya. Baik di tempat gelap, sepi, sunyi, ramai, dia selalu ada. Dia akan mencatat terus. Berikutnya adalah malaikat Ridwan, yaitu tugasnya menjaga pintu surga. Ya. Yang selanjutnya, yang keenam adalah malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka, jangan sampai tertukar ya. Jadi malaikat yang menjaga pintu surga dan neraka itu masing-masing ada namanya. Kemudian yang berikutnya adalah malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini adalah tugasnya mencabut nyawa. Nyawa siapa? Nyawa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ada yang tahu enggak berapa jumlahnya malaikat Israel? Banyak ya. Sejumlah sejumlah makhluk Allah itu. Jadi setiap manusia itu sudah diikuti oleh Israelnya masing-masing. Tinggal menunggu waktunya saja kapan dan tidak akan dimajukan dan dimundurkan waktunya ya. Yang berikutnya adalah malaikat mungkar dan nangkir. Nah, ini juga sepasang ini. Mungkar dan nangkir ini dia bertugas nanti memberikan pertanyaan di dalam kubur. Ya, sudah tahu pertanyaannya belum? Ya, kalau mau tahu nanti Bapak kasih tahu ya. Yang berikutnya adalah malaikat Israfil, di mana tugasnya adalah meniup sangkakala atau trompet ya. Jika hari kiamat telah tiba. Malaikat Israfil ini meniup trompetnya 2 kali. Yang pertama mematikan seluruh yang hidup. Setelah itu menghidupkan yang mati mulai zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir dimatikan ya. Nah, jadi demikian ada 10 nama malaikat malaikat Allah ya dan tugas-tugasnya. Jadi sudah ada yang bertugas di dunia, ada yang bertugas di akhirat, ada yang bertugas di antara dunia dan akhirat. Ya, jadi kita wajib yakin dan percaya. Walaupun makhluk ini gaib, tidak terlihat ya. Jadi itulah fungsinya kita beriman kepada malaikat Allah. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan, silahkan dijawab ya. Ya, pertanyaannya tidak banyak, cuma 2 saja ya.
Yang pertama adalah bagaimana kamu bisa meyakini adanya malaikat yang gaib tadi. Itu kan malaikat itu kan gaib. Bagaimana caranya kamu bisa yakin? Ya. Kemudian yang kedua, sebutkan 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Jadi sebutkan namanya dan tugas-tugasnya, jangan tertukar ya. Baik, pelajaran kita cukupkan sampai di sini dengan kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dijawab silahkan dipoto.